Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, di mana kita bersama-sama mendalami dan memetik pelajaran dari berbagai kisah luar biasa para nabi. Hari ini, kita akan membahas salah satu kisah paling mengagumkan yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu kisah hidup Nabi Musa. Beliau adalah nabi yang dianugerahi mukjizat besar dan memiliki keteguhan iman yang luar biasa. Kisahnya dimulai dari pertemuannya dengan Fir'aun, raja yang sombong dan kejam, hingga momen luar biasa ketika tongkatnya berubah menjadi ular dan bahkan membelah lautan. Dari perjalanan hidupnya, kita dapat mengambil banyak pelajaran penting, seperti tentang arti kesabaran yang sesungguhnya, keikhlasan dalam berjuang, serta keyakinan mutlak kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita mulai menelusuri perjalanan panjang Nabi Musa yang penuh dengan pesan moral dan pelajaran kehidupan berharga ini. Kisah Nabi Musa adalah salah satu yang paling sering diceritakan dalam Al-Quran, diceritakan hingga sebanyak 136 kali. Mukjizat paling terkenal dari Nabi Musa adalah tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular dan juga mampu membelah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa untuk melawan kekuasaan Fir'aun yang sewenang-wenang dan menindas rakyatnya. Nabi Musa sendiri adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang diberkahi dengan kitab suci, yaitu Taurat. Dari kisah Nabi Musa, kita dapat mengambil pelajaran tentang kesabaran dan keteguhan hatinya dalam menghadapi tantangan yang besar. Nabi Musa dilahirkan di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun, yang dikenal dengan kekejaman dan kezaliman yang luar biasa. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi melihat api besar yang berasal dari arah Baitul Maqdis, yang membakar seluruh wilayah Mesir. Para tukang sihir dan ahli nujum menafsirkan mimpi ini sebagai pertanda bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan lahir dan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Karena ketakutan akan ramalan ini, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dalam keadaan ketakutan, ibu Nabi Musa, Yukaibit, memilih untuk melahirkan Musa di sebuah gua agar terhindar dari kejaran prajurit Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan wahyu kepada Yukaibit untuk meletakkan Musa di dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil ketika pasukan Fir'aun mendekat. Kakak perempuan Musa diperintahkan untuk mengikuti perjalanan peti tersebut dari tepi sungai. Keajaiban terjadi ketika peti yang berisi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun, Siti Asyah. Meskipun Fir'aun dikenal sangat kejam, dia menyayangi istrinya dan memenuhi permintaan Asyah untuk merawat bayi Musa. Namun, bayi Musa hanya mau menyusu kepada ibu kandungnya sendiri. Ketika Asyah mencari wanita yang bisa menyusui Musa, Yukaibit diundang ke istana. Dengan demikian, Yukaibit dapat kembali merawat anaknya tanpa takut Musa akan dibunuh. Selain itu, dia juga menerima upah besar untuk tugas tersebut. Seiring berjalannya waktu, Nabi Musa tumbuh besar di lingkungan istana Fir'aun. Namun, karena sebuah insiden di mana Musa secara tidak sengaja membunuh seorang prajurit Fir'aun saat mencoba melindungi seorang dari Bani Israel, Musa merasa terancam dan memutuskan untuk melarikan diri dari Mesir. Dalam pelariannya, Musa bertemu dengan dua wanita di sebuah sumur yang kesulitan memberi minum ternak mereka. Musa kemudian membantu mereka, dan sebagai bentuk terima kasih, mereka mengundang Musa untuk bertemu ayah mereka. Kisah ini membawa Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib memberikan tawaran kepada Musa untuk tinggal bersamanya dan menikahi salah satu putrinya. Musa menerima tawaran tersebut dan tinggal di Madian selama 10 tahun. Setelah itu, Nabi Musa merasa terpanggil untuk kembali ke Mesir guna membebaskan kaumnya, Bani Israel, dari penindasan Fir'aun. Selama perjalanan kembali ke Mesir, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah di Gunung Sinai. Dalam wahyu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Musa untuk menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan membebaskan Bani Israel. Musa juga memohon agar Harun, saudaranya, diangkat menjadi rasul karena ia lebih fasih berbicara dibandingkan Musa. Sesampainya di Mesir, Nabi Musa langsung menghadapi Fir'aun dengan menyampaikan perintah Allah. Musa menunjukkan berbagai mukjizat,
termasuk tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Fir'aun, tentu saja, merasa terancam oleh Nabi Musa dan menolak ajakannya. Dia mengumpulkan semua tukang sihir di Mesir untuk melawan Musa. Namun, mukjizat Allah yang ditunjukkan melalui Nabi Musa tidak dapat dikalahkan oleh sihir, dan akhirnya banyak tukang sihir yang bertobat dan mengikuti ajaran Musa. Hal ini membuat Fir'aun semakin marah, dan dia pun menyiksa para tukang sihir yang berpihak pada Musa, termasuk istrinya sendiri, Asyah. Karena tekanan dari Fir'aun, Nabi Musa memutuskan untuk memimpin pengikutnya, Bani Israel, meninggalkan Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Fir'aun yang sangat besar, berjumlah sekitar 1 juta orang, sementara pengikut Musa hanya berjumlah sekitar 600.000. Ketika mereka tiba di tepi Laut Merah, Nabi Musa, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memukulkan tongkatnya ke air laut, dan terjadilah mukjizat besar di mana laut terbelah, memungkinkan Bani Israel untuk menyeberang dengan selamat. Namun, ketika Fir'aun dan pasukannya mencoba mengikuti mereka, laut kembali menyatu, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Selain kisah perjuangannya melawan Fir'aun, Nabi Musa juga memiliki kisah menarik tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir. Dalam suatu kesempatan, Musa menyatakan bahwa dia adalah orang paling pintar, dan Allah kemudian menunjukkan bahwa ada hambanya yang lebih pintar, yaitu Nabi Khidir. Nabi Musa diperintahkan untuk menemui Nabi Khidir di pertemuan dua laut. Dalam perjalanan bersama Nabi Khidir, Nabi Musa berkali-kali merasa bingung dengan tindakan Nabi Khidir, yang kemudian dijelaskan memiliki hikmah di baliknya. Salah satu tindakan Nabi Khidir adalah melubangi perahu, yang ternyata untuk menyelamatkan perahu tersebut dari perampasan penguasa kejam. Selain itu, Khidir juga membunuh seorang anak kecil yang diprediksi akan menjadi sumber kesesatan bagi orang tuanya ketika dia dewasa. Setelah banyak petualangan, Nabi Musa akhirnya kembali kepada kaumnya, Bani Israel. Ia memimpin mereka menuju tanah yang dijanjikan. Namun, setelah semua perjuangannya, Nabi Musa akhirnya wafat. Dikisahkan bahwa malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya, dan Nabi Musa memukul malaikat tersebut hingga bola matanya pecah. Namun, akhirnya Musa menerima takdirnya dan memilih untuk wafat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa wafat pada usia 120 tahun dan dimakamkan di Gunung Nebo, Jordania, tidak jauh dari Baitul Maqdis. Kisah hidup Nabi Musa penuh dengan pelajaran penting tentang kesabaran, keteguhan hati, dan ketaatan kepada Allah. Mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjadi inspirasi bagi umat manusia sepanjang zaman. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa memiliki tujuan untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang nyata dan memperkuat dakwah Nabi Musa kepada kaumnya. Mukjizat-mukjizat ini berfungsi sebagai bukti bahwa Nabi Musa benar-benar diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajarannya dan membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Berikut adalah beberapa mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada Nabi Musa, yang memberikan pelajaran penting tentang keagungan Allah dan keberanian Nabi Musa dalam menghadapi tantangan besar. 1. Kitab Taurat. Mukjizat pertama dan utama yang diberikan kepada Nabi Musa adalah Kitab Taurat, yang merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Bani Israel. Kitab Taurat berfungsi sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel dan mengandung ajaran-ajaran penting yang mengatur kehidupan spiritual, moral, dan sosial mereka. Di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 154, Allah berfirman, "Kemudian kami telah memberikan Alkitab, Taurat, kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman, bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka." Taurat adalah mukjizat yang menjadi panduan hidup bagi kaum Bani Israel untuk menjalankan ajaran Allah dengan benar. Kitab ini juga menyempurnakan nikmat dan rahmat bagi umat yang beriman serta menuntun mereka untuk kembali kepada Allah dengan cara yang benar. 2. Mengubah tongkat menjadi ular.
Mukjizat terkenal lainnya yang dimiliki Nabi Musa adalah kemampuan mengubah tongkatnya menjadi ular. Mukjizat ini terjadi saat Nabi Musa menghadapi tukang sihir Fir'aun yang berusaha menandingi kekuasaan Allah dengan sihir mereka. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 10, Allah berfirman, "Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. "Hai Musa, janganlah kamu takut." Mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular ini menunjukkan bahwa kuasa Allah jauh melampaui kemampuan manusia, termasuk tukang sihir Fir'aun. Meskipun pada awalnya Nabi Musa takut, Allah menenangkannya dan memperlihatkan tanda kekuasaannya melalui tongkat yang berubah menjadi ular. 3. Membelah Laut Merah. Salah satu mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal adalah kemampuannya membelah Laut Merah. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Musa dan pengikutnya, Bani Israel, dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Ketika mereka terjepit di tepi Laut Merah dan tidak memiliki jalan keluar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lautan pun terbelah, dan Nabi Musa beserta pengikutnya dapat melintasi lautan tersebut. Mukjizat ini diabadikan dalam Al-Quran dan menjadi bukti kuat dari kekuasaan Allah. Setelah Bani Israel menyeberangi Laut Merah, Fir'aun dan pasukannya yang mengejar mereka ditenggelamkan oleh laut yang kembali menyatu. Mukjizat ini tidak hanya menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, tetapi juga mengakhiri kekuasaan Fir'aun yang zalim. 4. Tangan yang memancarkan sinar. Mukjizat lain yang diberikan kepada Nabi Musa adalah kemampuan memancarkan sinar terang dari tangannya. Ini terjadi ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan tukang sihirnya. Ketika Musa memasukkan tangannya ke dalam ketiaknya dan kemudian mengeluarkannya, tangan tersebut memancarkan cahaya putih yang sangat terang. Namun, sinar tersebut bukan disebabkan oleh penyakit atau cacat fisik, melainkan mukjizat dari Allah. Fir'aun menganggap sinar itu sebagai sihir, tetapi itu adalah tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran Surat Taha ayat 22-23, Allah berfirman, "Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain, pula, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar." Mukjizat ini memperlihatkan kekuasaan Allah yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia dan menegaskan kebenaran risalah yang dibawa Nabi Musa. 5. Mendatangkan angin topan, banjir, dan wabah belalang kepada Fir'aun. Sebagai hukuman atas kedurhakaan dan kezaliman Fir'aun, Allah juga mengaruniakan mukjizat berupa berbagai bencana yang diturunkan kepada Mesir. Allah mendatangkan angin topan, banjir, serta wabah belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bentuk peringatan kepada Fir'aun dan kaumnya. Namun, meskipun telah diberikan bukti-bukti nyata, Fir'aun tetap menolak untuk bertobat dan mengakui kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 133, Allah berfirman, "Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." Bencana-bencana ini merupakan peringatan terakhir bagi Fir'aun, tetapi ia tetap keras kepala dan tidak mau meninggalkan jalan kesesatan. 6. Selamat dari peti di Sungai Nil. Mukjizat lain yang menyertai Nabi Musa terjadi sejak ia masih bayi. Ketika Fir'aun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki Bani Israel, Allah memberikan perlindungan kepada Musa. Ibu Musa, atas petunjuk Allah, menghanyutkan bayi Musa di Sungai Nil dalam sebuah peti. Atas kehendak Allah, peti tersebut ditemukan oleh keluarga Fir'aun, dan Musa dibesarkan di istana Fir'aun tanpa ada yang menyadari bahwa ia adalah anak laki-laki Bani Israel yang diramalkan akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 8. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka.
Mukjizat ini menunjukkan perlindungan Allah terhadap hambanya yang terpilih bahkan sejak masa kanak-kanak. 7. Menenggelamkan Karun dan harta bendanya ke dalam bumi. Nabi Musa juga menghadapi Karun, seorang pemuka Mesir yang sangat kaya raya tetapi ingkar kepada Allah dan Nabi Musa. Meskipun Karun adalah orang yang kaya dan berkuasa, ia tidak menghargai nikmat yang diberikan Allah kepadanya dan justru menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Sebagai hukuman, Allah menenggelamkan Karun beserta seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kashash ayat 81. Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa bukan hanya bukti dari kekuasaan Allah yang tiada tanding, tetapi juga merupakan pelajaran bagi umat manusia tentang pentingnya iman, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Kisah-kisah mukjizat Nabi Musa ini menegaskan bahwa Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya, meskipun mereka harus menghadapi tantangan dan musuh yang kuat. Kisah Nabi Musa dalam Al-Quran menyimpan banyak hikmah yang bisa dijadikan pelajaran berharga bagi umat manusia, terutama bagi umat Islam. Dari kisah hidup Nabi Musa, kita dapat memahami bahwa kesombongan adalah salah satu akar utama kehancuran. Kesombongan membawa Fir'aun pada kehancuran dan menunjukkan bahwa sifat ini sangat berbahaya bagi siapa saja yang mengadopsinya. Oleh karena itu, pelajaran utama yang dapat dipetik adalah pentingnya menghindari kesombongan dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Demikianlah kisah perjalanan hidup Nabi Musa yang penuh dengan ujian dan mukjizat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu berpegang teguh pada keimanan, meskipun tantangan yang kita hadapi begitu berat. Dari keteguhan Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun hingga mukjizat tongkatnya yang mampu membelah lautan, semua ini adalah bukti betapa besar kekuasaan Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, insyaallah.